Ya, itu Saya keterangan paham. yang sangat pelan. Kalau masih gak paham, entahlah ya. Baik, saya paham, Pak. Saya paham, Gus. Cuman ada satu ketidak terus terangan dari Gus Wafi, Oke, ya, tidak lanjut. tegas. Saya sangat paham, tapi Gus Wafi di sini kurang tegas. Apakah Muhammad itu adalah robnya umat? Saya nggak bilang Muhammad itu robnya uang, ya udah pasti, Gus. Anda pun adalah rob bagi uang Anda itu. Uang yang ada di dompet Anda itu. Siapa robnya? Pemilik dari uang itu. Anda. Anda penguasa dari uang itu. Uang itu mau Anda buang, mau Anda lempar, mau Anda kasih orang. Itu Anda yang memiliki. Anda yang mengendalikannya. Nah, saya tidak berbicara dalam skala yang kecil begitu, Gus. Saya berbicara dalam skala yang besar. Siapa sebenarnya robnya umat ini? Umat Islam ini siapa pemiliknya, pengendalinya, penguasanya siapa? Jawabannya adalah Allah dan Muhammad, Gus. Allah dan Muhammad. Makanya Muhammad itu selalu ngomong ummati, umatku. Bukan Muhammad yang umatmu. Nggak pernah Muslim mengatakan kepada Muhammad bahwa Muhammad itu umatnya dia, enggak. Tapi Muhammad yang ngomong kepada umat Muslim bahwa mereka itu umatnya Muhammad. Gitu loh. Artinya pemiliknya umat Islam, pengendali, pengatur, itu adalah Allah dengan perantaraan Muhammad. Ini yang berusaha saya coba pahamkan kepada umat Islam. Itu sebenarnya konsep itu adalah konsep agama Kristen. Gitu loh. Siapa? Pemiliknya orang Kristen ini siapa? Pemilik gereja ini siapa? Makanya Paulus menjelaskan di dalam suratnya, dikatakan begini, bahwa kepala dari jemaat itu adalah Kristus. Yesus itu kepala dari jemaat ini. Kami orang Kristen yang bermiliar-miliar ini, kepalanya itu Yesus. Nah, siapa kepalanya Yesus? Kepalanya Yesus itu adalah Bapa di sorga. Makanya, bagaimana cara kami dikendalikan oleh Bapa di sorga? Bagaimana caranya kami menjadikan Bapa di sorga itu sebagai kurios, sebagai rob, sebagai gusti? Dengan menjadikan Yesus sebagai gusti kami, sebagai kurios kami, sebagai Tuhan, sebagai Tuhan kami. Gitu loh. Dengan cara demikianlah kami mematuhi, menaklukkan diri kepada Bapa di sorga. Sebenarnya kalian juga melakukan hal yang sama. Kalian menaklukkan diri, mematuhi Allah dengan cara patuh kepada manusia yang bernama Muhammad. Sebenarnya kalau kita saling memahami itu enak, Gus. Makanya saya bilang, kalian mempertuhan Allah dengan cara mempertuhan Muhammad, menjadikan Allah sebagai Rob dengan cara menjadikan Muhammad sebagai Rob kalian. Kami juga begitu. Kami menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan, sebagai Rob kami, sebagai pengendali kami dengan perantaraan firman-Nya, yaitu Yesus. Jadi, ketika kami orang Kristen menjadikan Roh Kudus yang tinggal di hati kami sebagai Tuhan, sebagai Rob, sebagai Gusti kami, sesungguhnya itu adalah kami menjadikan Bapa di surga dan Yesus sebagai Tuhan, sebagai Rob kami. Jadi bukan musyrik, Gus. Jadi tahluk kepada Roh Kudus, menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhan, menjadikan Yesus sebagai Tuhan, itu bukan musyrik. Justru itulah cara menjadikan Bapa di surga sebagai Tuhan kami. Sama seperti kalian. Menjadikan Muhammad sebagai Rob, sebenarnya menjadikan Allah sebagai Rob kalian. Karena Muhammad itu adalah pengejawantahan daripada Allah. Begitu, Gus. Kita biar sama-sama paham kalau kita membahas, mengkaji secara kaidah bahasa. Kan gitu. Makanya kepada siapa kalian sami'na wa ta'na? Kami patuh, kami taat. Kepada siapa? Kan kepada Muhammad. Nah, ketika kalian sami'na wa ta'na kepada Muhammad, patuh tunduk kepada Muhammad, sesungguhnya kalian itu sedang patuh tunduk kepada Allah. Nah, masalahnya istilah patuh tunduk ini tidak kalian simpulkan bahwa itu adalah penyembahan, itu adalah peribadatan. Gitu loh. Contoh, ketika orang patuh tahluk tunduk kepada iblis, dia itu menyembah iblis, beribadah kepada iblis, berbakti kepada iblis. Gitu loh. Beribadah kepada iblis itu bukan gini-gini terus ritual, nggak begitu. Melakukan keinginan-keinginan iblis itu artinya berbakti kepadanya. Begitu. Nah, Yesus itu berbakti kepada Bapa dengan cara melakukan keinginan Bapa di sorga. Makanya Yesus taat sampai matinya, sampai wafatnya, gitu loh. Nah, makanya sekarang saya ganti nih. Tolong yang kalian merobkan Muhammad, tahluk tunduk kepada Muhammad, jangan patuh tunduk kepada Muhammad. Orang Muhammad saja berbuat dosa. Patuh tunduklah kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai Rob kalian, sebagai Tuhan kalian. Jangan Muhammad. Gitu loh. Jadi kita saling mengerti kalau begitu, Gus. Ya, Oke, sebenarnya paham itu maksudnya, arahnya. yang saya Ya, sampaikan. gini. Silakan.